kekerasan lah, seperti itu pasti siksaan ya. lah, pasti lah. Betul. Mungkin kekerasan itu dilakukan karena untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, terus bisa banyak teman ikut dengan organisasi, terus bisa menambah wawasan juga, yang lebih bagusnya itu bisa dikenal sama banyak orang. Itu saja. Oke. Berarti selama Kak Armis ikut ke Pramuka ini tadi disebut masalah kekerasan. Apakah ada tindak kekerasan di Pramuka atau mungkin maksudnya bentuk pelatihan yang sifatnya lebih condong kepada ketegasan? Tegas sih ya, tapi kalau kekerasan kan memang harus ada kekerasan untuk mendidik kita, untuk melatih kita lebih keras. Berarti lagi. lebih fokus ke pendidikan fisik gitu ya maksudnya ya. Iya. Lebih ke fisik. Kira-kira selama bergabung ke Pramuka ini Kak Armis itu sudah mendapatkan pendidikan fisik pelatihan fisik yang seperti apa sebenarnya? Kayak push up, squat jump. Oh, sering di push up juga? Sering. Saya tidak bisa bayangkan ya kalau macam Kak Armis ini push up juga berarti ya? Tidak juga sih. Oke, tidak juga. Terus apa lagi Kak Armis? Kayak squat jump, terus apa squat lagi? jump paling sering, mungkin hanya itu saja. Oh, hanya itu ya? Pernah jungkir juga? Kalau jungkir sih belum pernah. Merayap pernah. Kalau Hairul sering jungkir. Kita lanjut Kak. Selama kegiatan Pramuka, pengalaman apa yang didapat? Banyak teman, terus banyak wawasan juga, kayak misalnya yang kita tidak tahu dari sebelumnya itu kita belum pernah lakukan, dipraktikkan, terus dapat kayak pelajaran dari teman-teman yang lebih punya pengalaman lebih banyak gitu. Gitu aja. Memilih Pramuka kenapa tidak di rumah saja? Di rumah kan enak tuh, bisa baring-baring, bisa rebahan kan, bisa main sosmed gitu, bebas pokoknya mau ngapain sudah bebas. Sementara di Pramuka ini kan semuanya serba ada aturan nih. Kita masuk ke lingkungan kegiatan aja itu sudah mulai diatur dengan sedemikian banyak peraturan. Kenapa harus memilih kegiatan yang lebih banyak aturannya ketimbang di rumah saja? Ya karena di rumah saja mungkin emang sih main HP gitu, main Android, bisa dapat teman-teman, palingan teman online. Terus di rumah rebahan juga bisa kalau malam gitu. Kalau ikut Pramuka itu enak Kakak, kayak kita bisa dapat teman. Contohnya saya bisa dapat teman dari gugus depan yang lain. Apalagi masuk Sakawana Bakti kan lebih banyak teman. Apalagi kalau misalnya kayak kita lagi kesepian, tiba-tiba ada kegiatan, ya Allah semangatnya. Kayak kalau di rumah itu kayak jenuh, lebih baik keluar, karena di rumah kan kayak tidak ada teman gitu. Terpenjara ya? Iya. Nah, berarti terpenjara yang sepi. Oke, berarti selama kegiatan Pramuka ada tidak kesan-kesan yang lebih bagus gitu, yang lebih berkesan buat Kak Armis itu apa? Kayak pelantikan misalnya. Pelantikan Pelantikan itu kan pasti banyak rintangan, banyak tantangan, pokoknya kayak disiksa dulu baru bisa dapat ini. Kayak gimana gitu, biar kayak mengajarkan kita kalau kita mau sesuatu itu pasti ada usahanya. Itu usahanya, kekerasan yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk menyiksa tapi untuk mendidik. Gitu. Pernah cinlok? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Kirain pernah. Kalau pernah cinlok kan ya bisa berbagi nih sama kawan-kawan. Tidak pernah ya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa memilih bergabung ke Saka? Sementara yang kita ketahui itu ya, kegiatan di gugus depan itu banyak juga, apalagi masih sekolah gitu ya. Di sekolah itu sudah banyak kegiatan gitu. Kemudian di gudegnya juga pasti banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pembina. Terus kenapa harus bergabung ke Satuan Karya? Sementara di Satuan Karya ini juga padatnya kegiatan itu seimbang atau sama padatnya dengan kegiatan yang ada di sekolah. Itu kenapa? Rasanya itu Kak, kalau misalnya cuman ikut kegiatan di dalam gudeg itu kayak bosan gitu lihat orang kayak gitu terus. Berarti pengen yang baru. Tiap program kerja per tahun itu cuman yang itu saja kita jadi kali 3 tahun cuman program itu aja ya. Makanya lebih milih ke Saka itu, lebih biar dapat teman lebih banyak juga. Kegiatan itu kan percuma juga kalau misalnya kita ikut satu organisasi tapi organisasi yang lain tidak. Kan kayak kenapa orang lain bisa saya tidak bisa. Makanya apalagi kan banyak juga kelas yang alumni Sakawana Bakti.
Oke. Makanya- Berarti banyak juga ya yang bergabung. Terus apa sih enaknya masuk Saka? Enak, apalagi masuk Sakawana Bakti bisa mengenal hutan, bisa kayak berbaur sama lingkungan gitu. Apalagi kan anggota Sakawana Bakti kan orangnya baik-baik semua, namanya yang kalau di luar tuh orang kenalnya kita tuh mainnya di hutan. Memang sih di hutan, tapi kan kita juga bisa main keluar kayak tanam Iya, iya, pohon iya. di lingkungan sekitar kayak gitu. Oke. Kak Armi sudah berapa lama bergabung di Saka? Sudah 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Sudah mau 2 tahun ya. Berarti sudah, kalau ini berarti sudah bisa dapat bintang tahunan dong kalau seperti itu. Tergantung. Oke, nanti diusulkan bintang tahunan ya. Sama. Kemudian perbedaan kegiatan di Saka sama gugus depan itu apa? Sejauh yang Kak Armi ketahui. Perbedaannya sih kayak kalau di gugus depan itu kan cara pelantikan. Cara Bedanya apa? pelantikan. Kalau misalnya di gugus depan tuh kayak kita pengembara dulu, jurit malam dulu. Kalau di Saka itu kan kayak pengembara jarang, tapi kayak lebih ke materinya kita Materi. terus didorong. Jadinya seimbang sama di gudep kan, kalau di Iya. gudep kita di fisik, terus kalau di Saka kita materi, jadinya seimbang. Gitu. Oke. Kegiatan Saka yang sering Kak Armi ikuti apa-apa? Kegiatan selama bergabung di Saka, kegiatan yang sudah dilakukan apa? Banyak sih, susah kalau mau disebut satu-satu. Oke, yang paling menyakitkan, bukan menyakitkan ya, kok menyakitkan? Apa namanya? Yang paling susah atau rintangan yang paling besar itu selama bergabung di Pramuka, ya itu apa? Selama bergabung itu rintangan yang paling susah dihadapi itu apa? Yang paling susah itu pada saat diskusi, terus pendapat kita sama pendapat teman yang lain gitu tidak nyambung, jadi kayak kita harus bentrok dulu sedikit, kayak baku jawab gitu, kayak gimana ya, kayak pokoknya tidak ada yang mau kalah, tapi ujung-ujungnya karena kita kan anak pramuka ya harus kayak sabar, ya itu sudah kita cari jalan tengahnya gitu. Sama satu lagi camping yang tidur di atas lumpur tapi seru. Pernah tidur di lumpur? Pernah. Pernah ya, oke. Itu di mana kegiatannya? Pas kegiatan Limbung, pas kita pertama datang itu kan malamnya hujan. Ya sudah kita tidur di atas lumpur, mana kayak emang strategi sih, cuman kita punya tendanya yang miring sedikit, makanya kalau tidur kayak prosotan gitu. Oke. Yang berikut Kak Armis. Yang berikut itu mengapa memilih menjadi Dewan Saka ketimbang anggota? Padahal kalau mau dipikir-pikir ya, jadi anggota itu enak. Ikut kegiatan ya ikut saja, tidak repot harus pertanggungjawabkan ini itu. Kemudian mau latihan saja, cuma datang dengar, duduk, kemudian pulang gitu kan. Sementara jadi Dewan Saka itu ribet ya. Harus mempersiapkan inilah, harus beginilah, harus begitulah, pokoknya banyak yang harus dilakukan oleh Dewan Saka. Terus kenapa memilih jadi Dewan Saka? Ya karena percuma kita masuk organisasi kalau kita tidak masuk dalam struktur inti. Karena kalau cuma jadi anggota, kita cuma tada setelah ini apa, setelah ini apa. Kalau kita jadi Dewan Saka kan enak, kita yang susun schedule, setelah ini apa kita tahu. Terus nanti kalau misalnya schedule-nya sesuai dengan apa yang kita buat, jadi enak gitu di hati, jadi kayak terbiasa sama organisasi yang kayak susun schedule gitu. Sama berjalannya organisasi itu kan kita tahu, dari situ kita latih, sama latih waktu juga. Waktu itu kan perlu kita bagi-bagi, jadi dari situ kita tahu semua. Terus berarti orientasinya Dewan Saka. Orientasi Dewan Saka ya. Oke. Selama menjadi Dewan Saka, enaknya apa? Susahnya apa? Enaknya ya pasti kalau ada kegiatan ya dipilih. Dipilih, jadi pasti ya. Jadi banyak Iya, teman. Iya. Tidak enaknya itu pas kayak kalau tiba-tiba ada kesalahan yang kita buat, terus kayak misalnya laporan salah buat, ya Allah bingung pasti, kayak ini gimana, pasti itu yang paling berat laporan tuh. Tapi kalau soal enaknya, ya Allah pasti banyak enaknya. Banyak Apalagi enak. kalau ikut kegiatan. Iya. Oke. Terus bedanya Dewan Saka sama anggota apa? Yang menurut Kak Aris? Bedanya, ya sih bedanya cuman hanya gara-gara Dewan Saka ya pangkatnya, kalau anggota ya sama sih pangkatnya, cuman beda kedudukannya. Kemudian
selama menjadi Dewan Sangka senang atau bagaimana? Senang sih, cuma tidak senang ya gara-gara COVID. Ya gara-gara COVID ya, makanya doakan aja lah semoga COVID berlalu. Jadi oke teman-teman, sebenarnya kita ini pakai masker, tapi karena kita di tempat diskusi dan juga kita batasi jumlah personelnya, sehingga kita kita bisa buka masker dan juga kita atur jaraknya seperti apa. Seperti itu kawan-kawan. Oke, segitu dulu kawan-kawan diskusi kita hari ini, saya dan Kak Armis, tentang pengalaman-pengalaman kegiatan selama menjadi anggota Pramuka ya. Mungkin kita akan melanjutkan diskusi kita di lain hari. Kita akan teruskan. Ini merupakan salah satu program kita di Sakawana Bakti. Nama programnya itu Saatnya Pramuka Berbicara. Ya. Jadi kita di sini dituntut untuk bisa berbicara. Bicara apa saja? Ya nanti kita kita kembangkan terus gitu ya. Ini sekedar informasi saja. Tujuannya agar pengalaman antara pramuka dengan pramuka yang lain itu bisa tersalurkan, bisa tersampaikan, supaya juga yang lain bisa meniru atau mengambil pengalaman yang baik dari rekan-rekan yang lainnya, seperti itu. Ya harapannya sih dengan program-program seperti ini selama masa pandemi bisa kita bisa minimalisir lah pertemuan itu, sehingga walaupun kita tidak berjumpa secara langsung seperti ini, tapi ilmunya masih tetap bisa diterima. Mungkin seperti itu. Jadi demikian dari kami berdua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.